Perkenalkan, nama saya Alfi Mariana Nababan dengan NPM 23152100072, mata kuliah Ekonomi Moneter Internasional, dosen pengampu, Associate Professor Dr. Eros Suryadi, SEMSI. Di sini saya akan menjelaskan krisis moneter internasional dan dampaknya pada negara berkembang. Yang pertama ada definisi dan penyebab krisis moneter. Krisis moneter merupakan kondisi terganggunya sistem keuangan suatu negara yang ditandai oleh pelemahan tajam nilai tukar, menurunnya cadangan devisa, meningkatnya inflasi, serta melambatnya aktivitas ekonomi. Krisis ini umumnya dipicu oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya fundamental ekonomi seperti defisit transaksi berjalan, inflasi tinggi, beban utang luar negeri yang besar, lemahnya sektor perbankan, serta instabilitas politik. Sementara itu, faktor eksternal berasal dari guncangan global seperti kenaikan suku bunga negara maju, gejolak pasar keuangan internasional, dan krisis di negara lain. Pengalaman krisis Asia 1997 menunjukkan bagaimana spekulasi mata uang dapat berkembang menjadi krisis sistemik yang berdampak luas pada perekonomian nasional. Mekanisme contagion effect dalam krisis moneter. Contagion effect adalah proses penularan krisis keuangan dari satu negara ke negara lain akibat keterkaitan ekonomi global. Penularan ini terjadi melalui arus modal internasional, hubungan perdagangan antar negara, serta faktor psikologis pasar. Ketika terjadi krisis di satu negara, investor global cenderung menarik dananya secara bersamaan dari negara-negara berkembang, sehingga memicu pelemahan nilai tukar dan pasar keuangan. Selain itu, penurunan permintaan ekspor dari negara terdampak krisis dapat menekan kinerja perdagangan negara lain. Sentimen negatif yang menyebar cepat seringkali memperparah kondisi, seperti yang terlihat pada krisis keuangan global 2008, meskipun beberapa negara tidak memiliki eksposur langsung terhadap sumber krisis. Dampak krisis moneter terhadap negara berkembang. Negara berkembang cenderung mengalami dampak krisis moneter yang lebih berat karena struktur ekonomi yang relatif rapuh dan ketergantungan pada modal asing. Dampak utama krisis meliputi depresiasi nilai tukar yang meningkatkan beban utang luar negeri, lonjakan inflasi akibat kenaikan harga impor, serta penurunan cadangan devisa karena intervensi pemerintah. Krisis juga berdampak pada sektor real melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi, meningkatnya pengangguran, dan bertambahnya tingkat kemiskinan. Pengalaman Indonesia pada 1998 dan Argentina pada 2001 menunjukkan bahwa krisis moneter tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga memicu krisis sosial yang serius. Respon kebijakan terhadap krisis moneter. Penanganan krisis moneter membutuhkan respon kebijakan yang cepat dan terkoordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, dan kerjasama internasional. Bank sentral umumnya menggunakan instrumen suku bunga, intervensi pasar falas, dan pengelolaan likuiditas untuk menstabilkan sistem keuangan. Pemerintah melengkapi dengan kebijakan fiskal berupa penghematan anggaran, stimulus ekonomi, atau subsidi untuk menjaga daya beli masyarakat. Dalam beberapa kasus, bantuan lembaga internasional seperti IMF dan Bank Dunia menjadi penopang penting. Keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada kepercayaan pasar, sebagaimana terlihat dari berbagai episode krisis yang pernah dialami Indonesia. Evaluasi pembelajaran krisis moneter internasional. Krisis moneter merupakan fenomena berulang dalam sejarah ekonomi global yang tidak dapat sepenuhnya dihindari. Penyebab krisis dapat berasal dari kelemahan domestik maupun guncangan eksternal dan dampaknya seringkali diperparah oleh contagion effect. Negara berkembang menjadi pihak yang paling rentan karena keterbatasan cadangan devisa dan ketergantungan pada arus modal asing. Pengalaman berbagai krisis menunjukkan bahwa tata kelola ekonomi yang baik, koordinasi kebijakan yang efektif, serta kerjasama global yang kuat sangat penting untuk meminimalkan dampak krisis dan mempercepat pemulihan ekonomi. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.